ya kan sambil legain leher. Tapi inilah dia draft picknya. Ayo, Kolius sama Thalia karena ini udah big match. Kita gak bakal tebak-tebakan. Menurut draft pick siapa yang lebih diunggulkan? Biarkan para penonton yang menebak. Langsung diketik di kolom komentar jika menurut kalian draft pick dari EVOS Lynx yang lebih unggul. Ketik hashtag EVOS Roar. Dan jika kalian menurut kalian adalah RRQ Mika yang lebih unggul, ketik hashtag apa Thalia? FIFA RRQ. Yap. Karena sebentar lagi kita bakal masuk ke Land of Dawn. Dan buat teman-teman jangan lupa subscribe dan like videonya. Soalnya yang bisa chat di live harus subscribe doang. Benar, makanya langsung aja ramen di kolom komentar, share ke teman-teman kalian biar sampai 50k like. Abis ini Kolius bakal joget twice. Itu Thalia. Penutupan kau jadi Kolius dibantingnya. Kapan lagi ngelihat Thalia joget? Oh ya kita joget berdua lah biar Iya, adil. biar Kolius yang ngerjain sendirian ya. Jadi Kolius sama Thalia bakal joget twice di penutupan acara. Kalau sampai 50.000 like, tunjukin the power of RRQ Kingdom dan juga EVOS Vibes. Karena game yang pertama, The Queen's Derby antara EVOS Lynx versus RRQ Mika. Masih bersama Kolius dan juga Thalia, dan ini dia kita sudah langsung memasuki Land of Dawn-nya. Sudah ada Ipichan dengan art-artnya yang lucu. Sementara itu langsung nunggu aja di era mid lane Earl. Tapi ternyata lihat bottom lane belum apa-apa udah mencoba cutting minion Esmeralda bersama dengan Angela. karena mereka mau cari langsung level 2 ya Thalia. Iya. Nah tuh, Pau dan juga Lele Pingkan di mereka udah level 2. Mereka mencoba untuk langsung datang. Kali ini Jenny yang ada di tengah-tengah mulai dihajar-hajar, displace dengan low wave-nya dan Papa Tono String membuat Jenny terhambat satu bandara terakhir. Tapi Pau masih mencoba untuk bertahan. Hampir saja dia mau komit ke arah Pau, tapi sepertinya terlalu ramai teman-teman dari RRQ Mika. Yes, ditarik mundur lagi. Sementara itu dari Jenny ternyata nggak mau recall. Masih berusaha untuk bertahan, untuk meng-clear lane aja di area mid lane. Sementara itu Violet di top lane. 1v1 situation antara Queenie dan juga Violet. Ini memang early-nya sama-sama kuat. Bedanya nanti ketika level 4 bakal ada instant kill dari combo Saber. Dan apalagi Gyokoi mencoba untuk rush kali ini. Mencoba untuk diambil tapi masih bisa diamankan purple buff-nya. Dia yang dalam bahaya. Satu bandara terakhir apakah bakal first blood didapatkan. Masih bisa lompat mundur ke arah belakang dan Pau pun datang ke backup. Malah berbahaya buat Karamel tapi Loveve salah. First blood didapatkan dengan menumbangkan Earl. Wow. Ini adalah pertarungan yang sengit banget di early tadinya yang hampir terpick off dari RRQ. Justru dia malah selamat. Dibantu dengan Angelanya, dengan low wave-nya. Seorang Diogo yang akhirnya berhasil kembali ke belakang. Tapi sementara itu Pika di bottom lane. Dicicil-cicil aja dari basic attack oleh Lele Pingkan. Masih bisa bertahan. Starmoon mulai dikeluarkan begitu aja. Pika masih satu bar darah terakhir. Tapi dia masih bandel. Walaupun belum punya consecration ya. Tapi sekarang udah level 4 punya consecration. Harusnya dia tambah berani. Dia bakal mencoba untuk mancing-mancing. Tapi datang sneaky Ash. Hati-hati. Bakal langsung coba untuk dihajar. Tapi Ashnya lebih milih untuk mundur dan ngamanin purple buff-nya. Yes, Mama nggak bisa ternyata di sisi atas sudah ada Template of Flame yang dipopal sekarat banget dari Queenie dan langsung berhasil didapatkan. Sedangkan S di sisi Turtle ternyata dia objektifnya Turtle. Ya, Amaninnya bukan ke purple Turtle. buff. Ini menjadi kerugian sih enggak ya, karena satu gold lanernya ditukar sama satu turtle, satu objektif yang mahal yang bisa memberikan pundi-pundi gold ke teman-teman semuanya. Dan ini menjadi keadaan yang masih seimbang, hanya perbedaan gold 100 perak. Tapi Gyokoi dalam banyak pada terakhir langsung diajar dengan Deviant Sword-nya. Karamel belum mau masuk ke arah belakang karena Earl-nya di sini dikasih Deadly Magic, membuat Earl harus mengurungkan niat dia. Wow. Kali ini dari Ice sendiri berusaha untuk mengumpulkan pundi-pundi jungle terlebih dahulu. Karena kita tahu hari itu adalah hero scaling. Item dependables banget. Sementara di area top lane kita bisa melihat triple sweep yang sudah dibawa Violet. Masih ada flick out untuk mundur dari gempuran dua pemain RRQ Mika. Wow. Bahaya banget untuk Violet tadi kalau sampai kena instant kill. Untungnya dia masih memiliki resource escape ability yaitu flicker. Segera mundur ke arah belakang biar gak bisa tereksekusi. Permainan yang sangat agresif dari kedua belah tim. Karena sepertinya kali ini Pika pun sedang melakukan cutting lane. Oke, kali ini kita bisa melihat di area mid lane Gyokoi diharas oleh Soulbloom dari seorang Earl. Masih bisa bertahan, mengadakan lifesteal-nya. Ruby memang sangat tanky, apalagi ketika dia sudah mempunyai Hash Cloud dan juga Bloodlust S. Sneaky. Tadi S ketahuan Earl. Apakah bakal langsung diajar dengan Deadly Magic-nya? Tapi kita lihat masih ada Circle Eagle ditambah Real World Manipulation yang dipop sama seorang Jenny. Mana dibalikin dan Pau pun harus ditumbangkan. Dan itu saat ini di arah mid lane Lele Pingkan terjadi 1v1 situation oleh Pika. Dua hero alot yang sepertinya kelarnya nunggu tahun 2025. Ini ibarat minion nama minion, tapi sementara itu Earl
Turtle cukup sekarat di area mid lane. Masih sangat sustain dari Gyogoy dan Jenny. Langsung mengamankan Echoes of Durance mengingat sudah ada Lele Pinkan, sudah ada Gyogoy bersama dengan Angela. 3 hero Triple Swap langsung dikuakkan begitu saja. Queenie masih bisa selamat. Masih ada Horde Cut yang on point banget. Membuat Queenie darahnya udah hampir aja gak kelihatan. Mundur ke arah belakang sedangkan Gyogoy melakukan flanking. I'm momentumnya on point. Caramel masih bisa mundur dengan 1 bar darah yang terakhir. Yes, kali ini berusaha untuk digempur aja dari sisi top lane. Tapi RRQ Mika langsung bergerak ingin mengamankan objektif Turtle. Sebentar lagi akan di-start. Tapi Arlia sudah ada circling ke arah depan. Sekarat dari Gyogoy. Balas dibuka aja. Deadly Magic menuju ke arah Violet yang pasti bukan tumbang. Tapi sepertinya Lele Pinkan masih terus berada di depan sana. Pow 1 bar terakhir masih tidak takut. Dan kali ini mencoba untuk dikejar lagi Lele Pinkannya sendirian. Pika pun datang untuk membantu. Tapi Pocket Trick masih belum on point di belakang sana. Masih bisa bertahan. Pow pun langsung ditumbangkan dengan Ionic Edge. Sedangkan S juga harus ditosoyor sama seorang Caramel. Yes, dan kali ini lihat dari seorang Pika sudah mendapatkan Oracle-nya. Akan lebih sustain lagi sebagai frontliner dari Evolve Link. Menahan damage dari seorang Pow bersama dengan Lele Pinkan. Tapi tunggu dulu. Sudah ada Caramel yang mulai nge-start ke area Turtle. Mencoba untuk di zoning aja di kontes aja dengan adanya Gyogoy bersama dengan Queenie. Apakah akan di-reset karena mulai ditarik aja Turtle-nya ke arah base dari Evolve Oh my Link. god, Angofendetnya bagus banget. Ditambah lagi dengan walking. Langsung berputar dengan circle Eagle. Tapi dia tidak bisa selamat. Dia langsung ditumbangkan. Sedangkan Pika masih sendirian dibantu sama World Manipulation. Dan Queenie pun darahnya udah sekarat banget. Caramel pastikan bakal tumbang karena ada Deadly Magic. Dan di sana masih terjadi team fight. Diputar-putar sama seorang Pika. Dengan Ionic Edge-nya. Pow 1 bar darah terakhir. Double kill dari seorang Pika. Pertukaran 3 dan 2 dari Evolve Link dan juga RRQ Mika. Ini benar-benar pertarungan yang saling balas-membalas. Dan ini dia kita bisa melihat replay by Monoform ketika melakukan kontes di area Turtle. Queenie sudah membuka orbitan sword-nya, tapi sayang sekali circling eagle dari seorang Matilda itu mengarah ke arah yang salah. Di mana Jenny di posisi belakang enak banget membuka reward manipulation-nya dan berhasil menumbangkan satu lagi pemainnya yaitu Caramel. Itu benar-benar pertarungan yang sangat-sangat sengit. Karena dari kedua belah tim, mereka sama-sama nggak mau kalah. Iya. Udah nabrak, sama-sama nabrak terus. Iya. Ini jadi dogfight banget ya Thalia ya. Benar, padahal tadi udah ada reward manipulation yang di pop up sama Jenny, tapi tetap aja Caramel yang di lock. Yang diincar bukan Eve-nya. Pembagian tugasnya keren ya. Benar, jadi RRQ Mika fokus. Iya, ada satu hero yang memang benar-benar harus diawasi. Oh my god, langsung diajarkan Aim of Bandit. 3 hero ditambah Reroute Manipulation. Masih bisa diselamatkan, tapi S datang dengan Deadly Magic-nya. Diajar dengan triple swipe-nya. Jenny pun harus mundur ke arah belakang. Dan ini menjadi kesempatan untuk RRQ Mika mendapatkan Turtle. Kali ini Turtle sudah terbuka, sudah ada Gyogoy juga yang langsung membackup. Tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan dari Pika mencoba untuk mengecek aja, nggak bisa melakukan kontes dan Turtle berhasil diamani oleh RRQ Mika saat ini di mid lane yang digempur abis-abisan. Mencoba untuk mendapatkan objektif tapi masih terlalu sustain karena di sana ada Violet, ada Jenny yang nge-clear lane-nya cepet banget. Ini keadaan objektif masih sama, Taras belum ada yang hancur. Dan juga kalau kita lihat benar-benar poinnya beda jauh, tapi Pika langsung di burst di match begitu aja dengan Deadly Magic dan juga Poker Flick ya. Sedangkan 1 versus 3 masih terlalu tinggi, ternyata tidak double kill dari seorang S. Di Road Manipulation langsung dibabak begitu saja. Caramel langsung mencantum ke arah seorang S. Gyogoy coba untuk kabur ke arah belakang, tapi masih kena immobilize dari Road Manipulation dan masih bisa selamat. Masih bisa selamat, S-nya tumbang. 1 tukar 2 pertukaran yang cukup baik bagi RRQ Mika. Sementara itu kita bisa melihat Caramel sebagai seorang Link yang mobilitasnya tinggi mencoba untuk men-push 3 wave minion sebisa mungkin. Bergerak ke arah mid lane, sudah ada Gyogoy mencoba mengamankan Little Wanderer-nya terlebih dahulu. Dan ditemani oleh Pow yang menunggu aja memantau dengan adanya hard guard seorang Angela. Yap. Setelah ini Bapak Lord bakal muncul. Dan ini bakal menjadi pertempuran sengit. Karena kenapa? Beda gold aja tipis banget. Beda poin kill tipis banget. Objektif sudah menangkan, seri juga tarotnya. Bener, Ini sama-sama gila ya. 1 per 1. Kedua tim ini gak mau ngalah. Mereka sama-sama ngotot-ngototan tapi rapi. Bener. Bukan bermain dalam tanda kutip serampangan. Dimana mereka sembarangan untuk masuk dan keluar. Iya, tapi lihat itu Pow-nya. Damage dari Violet Poke-nya. Seorang Nibiru cukup sakit sekali. Gyogoy sudah mendapatkan health claw-nya. Masih cukup berani berada di depan terlihat Queenie. Triple Shot juga dikeluarkan begitu aja menuju ke arah Deadly Magic. Poker Trick langsung dilepas. Apakah masih bisa selamat karena masih memiliki shield dari Guiding Wind? Ternyata masih bisa. Tapi seorang Gyogoy mencoba menggunakan Aim of
Mandat yang menuju ke arah seorang Karamel yang langsung dipapat on a string. Dia masih bisa mundur dengan Deviant Sword-nya. Sedangkan Violet dikejar-kejar kayak maling sendal. Benar-benar dihajar habis-habisan. Tapi masih bisa selamat. Yap, masih bisa selamat dan bahkan Violet berhasil untuk mengantongi satu buah Blade of Despair. Ini damage-nya bakal nggak logis lagi ke arah teman-teman dari RRQ Mika, bahkan Queenie yang tadi mempop up triple sweep untuk men-take down satu pemain dari EVOS Lynx, tapi justru dia yang harus panis. Tapi sudah ada Emerald Pendant. Yes, langsung dia jadikan Circling Eagle juga menuju ke arah Gyokoi. Dia mencoba untuk bertahan dari ultimate birunya, tapi datang Tosoyor. Langsung dia jadikan Tempest of Blade-nya, tapi ternyata diangkat dengan triple sweep. Karamel harus mundur dan Gyokoi masih selamat. Rapi banget tim fight-nya Talia. Dia jadikan remote manipulation-nya lagi. Pau-nya berusaha untuk bunuh satu bandara terakhir, ternyata tidak. Killing spree untuk Jenny. Yes, reward manipulation sangat baik sekali bagi Jenny, di mana seorang Pau ingin kabur tapi terkena immobilize dari papan catur yang sudah dikelar. Dan kita lihat dari itemization-nya, seorang Beatrix fokus ke area basic attack-nya karena dia membuat item Hesral bersama dengan Blade of Despair. Ini dia mengandalkan birunya sekali. Di antara belakang sana ternyata Gyokoi langsung mengincar ke arah Violet. I'm of Bandit mencoba untuk terus dikejar, tapi datang di belakang sana. Volley Starmon dari seorang Lele Pingkan dan langsung diajar juga dari Death Magic-nya. Circling Eagle juga dikeluarkan. Queenie masih bisa selamat satu bandara terakhir. Dia masih bisa selamat. Lele Pingkan langsung diajar satu lagi. Langsung ditembak-tembak sama seorang Violet. Tapi juga langsung masih bisa kabur karena adanya Heart Guard. Iya, sudah di pop up nih biru potion oleh seorang Violet, tapi momentum yang sangat tepat sekali dari Pau dengan Heart Guard-nya langsung merasuki jiwa seorang Lele Pingkan dan dia berhasil selamat. Dan ini dia RRQ Mika, peluang untuk mengamankan Lord tanpa dia terjadi kontes karena teman-teman dari EVOS Lynx tidak bisa kekurangan membernya. Pau justru kali ini sudah mendapatkan Immortal. RRQ Mika dapat Lord. Itu kayaknya saya baru sadar. Itu tadi words per menit tertinggi yang pernah saya keluarkan ketika menjadi caster. Cepet banget ya ngomongnya sampai habis ngomong ngap gitu. Wish to wear, yo. Wish to wear gitu. Yes, tapi ini kita lihat replay by Monoform di mana skirmishnya atau team fighter terpecah menjadi dua. Di mana Lele Pingkan menjadi frontliner berusaha untuk mencegat pergerakan dari EVOS Lynx di area belakang. Dan ini langsung mendapatkan objektif lagi di area bottom lane. Nampaknya mid lane orbital sword dari seorang Queenie juga untuk mengusir, memberikan sedikit damage ke arah EVOS Lynx yang outer middle turretnya masih bisa berdiri dengan kokoh. Bapak Lord terhormat dibiarkan jalan aja sendirian seperti si Pak Pulung yang selalu jomblo. Tapi dari Karamel mencoba untuk nge-clear minion dengan secepat mungkin. Sepertinya dari EVOS Lynx bakal bermain secara defensif karena bakal terlalu beresiko kalau sampai mereka melakukan tilting. Yes, Lordnya dibiarkan aja, tidak adanya terjadi perlawanan atau pengawalan. Tapi kalau kita lihat di area mid lane sudah mulai dicicil-cicil aja karena dari RRQ Mika fokus untuk menzoning teman-teman dari EVOS Lynx, mencoba untuk mendapatkan objektif lagi dan lagi. Lordnya tapi langsung hancur, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan RRQ ini benar-benar disiplin dan juga rapi. Mereka nggak mau terlalu nge-push straight ke arah base-nya karena bakal terlalu berbahaya. Tapi sedangkan itu Lele Pingkan langsung dihajar dengan Void Crystal-nya, memberikan hambatan movement speed supaya dia nggak bisa kabur terlalu cepat. Yes, kali ini sudah menyisakan inhibitor turret aja dari EVOS Lynx. Coba untuk nge-clear minion karena dengan adanya Templars of Blade bersama dengan Jenny, reward manipulation bersama dengan Violet, bahkan dia cukup sustain sebenarnya, cukup kuat untuk meng-high ground defense. Tapi pertanyaannya sampai kapan? Karena RRQ Mika nggak akan mengendorkan perlawanan, nggak akan memberikan kelonggaran dari EVOS Lynx. Untuk EVOS Lynx. Dan juga kalau dilihat dari draft pick RRQ Mika tuh punya Lele Pingkan, Esmeralda yang bakal kuat banget di late game. Sedangkan EVOS Lynx dia masih punya seorang Beatrix ya yang bakal lebih menggila lagi di arah late game. Jadi dari draft masih sedikit seimbang, apalagi Pika yang tebal beserta dia bakal ada di depan bersama dengan Gyokoi. Dan saat ini sudah sampai 64.000 viewer. Jangan lupa like videonya karena 50.000 viewer. Kita berdua bakal joget pada saat penutupan. Tunjukin solidnya EVOS Fams dan juga RRQ Kingdom biar like videonya tembus 50.000 like sekarang. Pencet tombolnya. Iya, sekarang juga. Tapi kalau kita beralih ke itemization, ternyata seorang Ruby membuat item Dominance Ice. Justru dia mengandalkan lifesteal, tapi dia respect juga terhadap Uranus dan juga Eve. Langsung membuat Dominance Ice untuk mereduce dari regen HP yang dimiliki oleh Uranus. Karena mereka tahu Pika ini makin late game makin kuat. Udah ibaratnya Bapak Lord sendiri susah banget ditumbangin. Bahkan perlu mungkin 3 atau 4 orang nantinya di late game. Makanya dia harus banyak buat anti-lifesteal juga. Tapi Earl bisa bantu muncul ke arah Gyokoi. Dia mundur ke arah belakang sana. Dan
dari EVOSLIX. Temponya sedikit dikendurkan. Mereka belum mau terlalu komit karena bakal terlalu berbahaya. Sebaliknya juga dari RRQ Mika, mereka juga nggak mau sembarangan untuk all out membuang semua resource yang dia punya. Yes, tidak mau terjadi minor mistake di sini. Dari RRQ Mika berusaha bermain rapi, berusaha memain objektif, menunggu akan hadirnya Lord sebentar lagi yang mereka akan amankan. Real Water sudah langsung dibawa begitu saja. Pau masih bisa mundur ke arah belakang walaupun dia masih memiliki immortality. Tapi aja Dega dengan deadly magicnya mencoba untuk diajar dan Pika pun langsung tumbang. Circling Eagle dari seorang Earl langsung mencoba untuk lompat dan Lele tingkat pun harus ditumbangkan. Sedangkan Queenie baru aja mengajar ke arah Earl. Darahnya udah mulai sekarang ditusuk your double kill dari seorang Karamel. Lucky Border bekerja dengan Tembus Sabretnya. Triple kill. Lockset lagi, hajar lagi. Tapi segala ini kayak masih bisa diambil dengan JD. 1 euro terakhir. Dan ternyata Maniac untuk Karamel. Yes, this is it. This is Wipeout. Replay by Momoro Form. Kita bakal melihat bagaimana performa dari Queenie yang mencoba untuk in. Ketika dia terjadi war, tapi sayang sekali dia langsung terkena damage. Mau nggak mau dia langsung mundur dengan Cyclone Eye-nya, tapi langsung menggila Link di sini mendapatkan triple kill dengan adanya Tempest of Blade dan Gyokoi. Tidak bisa berbuat banyak, menahan gempuran dari 3 orang, bahkan Maniac berhasil dikantongi oleh Link. Lord yang terhormat juga berhasil diamankan sama Red EVOS. team's turret has been destroyed. Ini benar-benar panas banget. Ini dia The Queen's Derby. Gak ada yang berat sebelah, kedua tim sama-sama ngotot, sama-sama mau bikin keadaannya tuh imbang Talia. Ini Yes. benar-benar gila. The best match ever yang pernah ada di Women's Star League sepertinya sih kali ini. Wah parah sih, ini saling comeback karena kita sudah melihat adanya Lord yang langsung akan menyerang ke area bottom turret. Inhibitor dari RRQ Mika mencoba untuk di-push aja 3 lane atas oleh Pika, 3 mid lane. Kali ini mencoba untuk dipasangkan dari EVOSLIX Earl sebagai posisi terdepan. Kali ini mencoba untuk menzoning pemain dari RRQ Mika. Karena dari arah bottom lane juga Bapak Lord yang terhormat sudah mulai masuk dan Lele Pingkan baru aja mengamankan Holy Crystalnya. Itu bakal membuat Lele Pingkan semakin sakit lagi. Apakah RRQ Mika bisa melakukan defensifnya nih Talia? Iya, ini kalau kita lihat dari hero sebenarnya lebih kuat untuk high ground defense itu di EVOSLIX. Maka aku penasaran banget apakah RRQ Mika masih bisa menahan Lord Karena mulai di charge di luar manipulation juga langsung di pop begitu aja. Gyokoi menahan banyak banget damage dari real manipulation. Tarotnya pun langsung hancur. Apakah RRQ Mika, RRQ Mika masih bisa melakukan defensif karena EVOSLIX ya bener-bener gak mengendorkan temponya. Saya sampai keseripet ngomongin kedua tim ini. Wow, dan ini dia sudah mendapatkan inhibitor turret di area bottom lane. Tapi melihat RRQ Mika mencoba untuk menahan di area mid lane-nya, di clear dengan cukup cepatnya. Sementara itu Esmeralda satu-satunya frontlaner yang cukup kuat untuk RRQ Mika langsung menyapu bersih di area top lane, menahan super minion yang ingin mendobrak masuk inhibitor turretnya. Dan kalau kita lihat dari segi item mission, Demon Hunter Sword, Endless Battle, Athena Shield. Ini respect ya, udah ada Dreadnought Armor juga dari seorang Karamel dan juga War X. Langsung ditipus begitu aja, tapi Pika terlalu dalam. Ini bakal meledup, sakit banget kayak kompor merduk. Ternyata tidak meninggoy karena masih ada konsekuensi, sedangkan Karamel di sini sendirian. Dia bersamaan dengan mencoba untuk masuk dengan Tempest of Blade dari Wolverine versus juga langsung dibawa begitu saja sama seorang Jenny. Tapi Lele Pingkannya sendirian, nyedot banyak banget absorb dari seorang Jenny. Mencoba untuk berjoget-joget, berdansa, berebot-ebot sendirian. Tapi kali ini Pika datang, dia balik lagi, berputar-putar dengan Enik Edge-nya. Masih bisa selamat, tapi sepertinya langsung diajar begitu saja. Masih tidak ada yang ter-take down dan mereka pun langsung mundur. Oh no, dan ini dia Tempest of Blade yang sudah dipancing oleh Karamel, memaksakan Karamel harus mundur ketika adanya terjadi teamfight. Bahkan offended-nya belum berhasil untuk menumbangkan pemain dari RRQ Mika. Dari EVOSLIX maksudnya. Oke. Gimana ya? Seru banget ya. Ini benar-benar seru sih. Tapi apa ya? Biasanya nih kalau tim maksudnya kalau tim yang sudah terlalu terbawa tempo dan suatu saat tempo mereka tuh sedikit bubar, itu bisa langsung dimanfaatkan sama lawannya. Untuk pertandingan match yang terakhir di regular season ini, kedua tim bener-bener gak mau kasih kendor Talia. Mereka benernya rapi banget, mereka sama-sama gak mau buat mistake, gak mau buat terlalu all out sehingga kayak gini. Mereka udah set up, tadi team fight terjadi, mereka mundur lagi.
Betul, mereka nggak mau terjadi minor mistake dimana kayak posisinya tadi Karamel aja udah kepancing resource skill dari Tempest of Blade, mau nggak mau teman-teman dari EVOS Link langsung mundur karena tahu tanpa adanya Tempest of Blade yang dimiliki oleh Link ini cukup riskan untuk melakukan terjadinya teamfight lanjutan. Jadi mereka men-setup ulang dimana kalau kita lihat Earl kali ini sudah membuat anti-kiras untuk reduce damage yang dimiliki oleh Queenie dengan triple sweepnya sehingga nggak bisa langsung bisa terpick off gitu. Dalam each ni Iya. san si go-nya arigato, Bapak Lord yang terhormat mulai muncul di Land of Down. Ternyata Pak Produser ini pemikiran sama saya ya. Dan Lele Pingkan masih mencoba untuk menahan sendirian aja karena dia mulai ketahuan sama teman-teman dari EVOS Link. Tapi dari EVOS Link mereka nggak mau lebih lanjut lagi untuk terlalu komit karena Bapak Lord yang terhormat juga sudah ada di Land of Down. Ini bakal menjadi bencana kalau siapapun yang blunder antara EVOS Link atau RRQ Mika pasti bakal langsung dihukum. Iya, ini adalah Lord penentu bagi kedua tim. Harus lebih berhati-hati lagi ketika melakukan teamfight. Ditahan-tahan resource skillnya karena Earl sebagai posisi line up terdepan bersama dengan Pika menjadi frontliner yang nahan badan. Ini bakal mencoba untuk memancing resource skill yang bakal dikeluarkan oleh RRQ Mika. Bahkan Pau nanti ketika melakukan hard guard ini sama aja seperti kayak 4 lawan 5. Iya sih, karena memang tapi kan ada shield tambahan Betul. seenggaknya ya. Itu yang membuat dia bakal sedikit lebih alot. Dan saat ini sudah mencapai 73.000 penonton. Ini benar-benar gila, benar-benar rame. Dan jangan lupa buat teman-teman sekali lagi Kolius ingetin bahwa jangan lupa subscribe dan juga like videonya. Sampein 50.000 like biar Kolius sama Thalia bakal joget twice di penutupan acara nanti. Hai, itu dia guys. Maka jangan lupa buat di like. Tapi kita sudah melihat zoning terjadi di area Lord Pit Gyogoy. Coba untuk diharas aja bahkan oleh Pika. Tapi sama-sama tanker, sama-sama frontliner masih saling bisa menahan badan. Iya, sedangkan di area bottom lane itu terjadi 1v1 situation ya antara Karamel sama seorang Lele Pingkan supaya minion ini nggak bisa dirapihin sama teman-teman dari RRQ Mika dan membuat EVOS Link terhambat ketika mereka harus engage ke arah Lordnya. Betul sekali, dan kita lihat sebentar lagi apakah RRQ Mika yang akan mendapatkan Lord atau justru dari EVOS Link. Karena keduanya masih menunggu untuk men-setup ulang dan lihat sudah ada kamera dari GH masing-masing tim. Ya, karena mereka posisinya benar-benar mukanya pada serius banget karena ini adalah pertarungan yang benar-benar bergengsi antara EVOS versus RRQ The Queen's Derby. Ini ada bukan pertandingan yang kaleng-kaleng karena mereka harus all out dan menunjukkan kepada para fansnya bahwa mereka adalah yang terbaik. Yes, dan ini dia coba untuk saling menahan aja bahkan dari Euratus dan juga Esmeralda saling cutting ini ya. Langsung mencoba untuk diajar Karamel masih berlompat-lompat dengan Vince Boys-nya. Tapi Deadly Magic belum maksimal ke arah Earl. Sedangkan Lele Pingkan selalu melakukan split push untuk membuat EVOS Link tidak fokus ke arah Bapak Lord and Terhormat. Yap, mencoba untuk di-reset kembali dari Lord-nya. Sementara kita bisa melihat Esmeralda di daerah bottom lane mencoba untuk mengganti. Pika dengan Ionic Edge yang mencoba untuk rusuh.